Dan apa yang terjadi dengan food estate ala pemerintahan militer? Yang terjadi adalah tiba-tiba dibuka lahan ribuan hektar, jutaan hektar di Merauke, dan yang digusur masyarakat, tapi mereka menghadapi montong senjata. Jadi kita melihat bagaimana mereka tidak mau hukum itu menjadi panglima pada akhirnya. Mereka tidak mau. Tidak mau. Mereka maunya hukum dibuat tergantung kekuasaan mereka. Berarti kita negara ini bukan dipimpin oleh demokrasi, dipimpin oleh kartel, kartel para pemimpin partai. Itu ya seperti layaknya kehendak raja-raja. Jadi ya raja-raja berkumpul 8 raja bahas undang-undang, gimana deal selesai urusan semua sapu gitu. Dan orang-orang di DPR yang kritis itu digeser, Mas. Benarkah mahasiswa, ibu rumah tangga tidak punya legal standing untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi? Itulah yang disampaikan oleh pemerintah dan DPR saat memberikan keterangan soal uji formal soal rancangan undang-undang TNI. Ada juga isu Jaksa Agung Muda Intelijen bekerja sama dengan operator untuk memberikan ruang penyadapan. Penyadapan seperti apa? Kita juga tidak tahu. Ruang tamu Back to BDM kali ini akan membincangkan isu-isu kontemporer di bidang hukum bersama dengan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Isnur. Isnur, gimana kabar? Alhamdulillah, sehat Mas Budiman. Sehat. Saya mau Terima tanya kasih terlebih dulu nih, diundang sini. orang yang setiap hari berkecimpung dengan dunia hukum, dunia isu hak asasi manusia, kalau diberikan assessment gitu, penegakan hukum Indonesia itu di angka berapa sih sebetulnya? Kalau berbagai survei ya, misalnya World Justice Project itu di angka 3 sampai 4. 3 sampai 4 Ya. dari 10. 10. Termasuk juga surveinya House to Justice dari Bappenas itu juga di angka segitu. Jadi Artinya apa ya? artinya sangat buruk. Sangat buruk. Sangat buruk dan tidak berkembang bertahun-tahun. Itu survei kapan itu? Bertahun-tahun. Tiap tahun ada. Tiap tahun Ada. 34. 34. Misalnya terutama yang paling buruk tuh di angka misalnya hukum acara pidana ya. Bagaimana orang ditangkap semena-mena gitu-gitu. Bagaimana pemerintah menghargai konstitusi. Bagaimana pemerintah menghormati hukum yang ada, itu sekitar itu, Mas. Jadi nggak pernah lulus ya? Nggak lulus. Dan di angka survei misalnya kepuasan yang dilakukan oleh berbagai survei Indonesia juga, yang paling buruk selalu angka hukum. Angka hukum. Selalu seperti itu. Padahal di konstitusi kan menegaskan ya bahwa Indonesia adalah negara hukum. Benar bukan sekali. negara kekuasaan. Bukan negara kekuasaan. Lalu apa arti teks konstitusi itu sebetulnya? Ya dia akhirnya hanya sekedar tertulis di kertas. Pertama, dalam banyak norma undang-undang banyak yang kacau, banyak yang bertentangan sama Undang-Undang Dasar 45, makanya MK banyak membatalkan. Oke. Dan yang tak terbayangkan adalah respon para pejabatnya. Anggota DPR, partai, pemerintah, terus menentang putusan konstitusi. Dan bilang bahwa putusan MK bertentangan dengan UUD 45. Ini lucu banget. Jadi bahkan bayangkan pemerintah, DPR tidak menghargai lembaga yang dibuat oleh konstitusi. Dalam tertentu bahkan ada anggota MK, hakim MK yang di-recall oleh DPR. Ketika memutuskan. Jadi memang tidak, pejabat kita nggak menghormati. Jadi banyak undang-undang yang dibuat nggak sesuai dengan konstitusi. Yang kedua, aparatnya itu ternyata sangat buruk pemahaman, penguasaan, dan penghormatan kepada negara hukum. Yang ketiga, masyarakatnya nih. Masyarakatnya juga indeks literasinya benar-benar juga sangat rendah ya. Sangat rendah ya. Sebentar ya. Tantangan kesadarannya. Isnur ini selain ketua YLBHI ya, dia juga ngajar di Sekolah Tinggi Hukum Jentera ya. Mengambil S1 di UIN ya, UIN di Jakarta, kemudian S2 di Pancasila ya, dan juga mengambil course di Amerika, dan dia menjadi board di sejumlah NGO termasuk Human Rights Working Group dan kemudian Forum Asia, satu lagi board Infid. Ya itulah ibaratnya kalau dalam dunia ekonomi mungkin
konglomerasi NGO lah, konglomerasi dari LSM itulah Muhammad Isnur. Oke, Isnur, saya mau tanya terlebih dahulu nih ya. Tadi Anda udah menyinggung soal soal kesadaran akan hukum. Sekarang saya mau tanya ya, statement pemerintah dan DPR di sidang Mahkamah Konstitusi ya dalam Undang-Undang TNI yang mengatakan bahwa ibu rumah tangga mahasiswa itu tidak punya legal standing untuk menggugat RUU TNI karena dia juga bukan TNI, bukan calon prajurit dan lain sebagainya. Apa yang dibaca di balik pernyataan publik itu? Ya, ini menurut saya sangat memalukan keluar dari sekaliber Menteri Hukum HAM, Menteri Pertahanan. Dia tidak pernah mempelajari dengan serius berarti Undang-Undang 45 sama Undang-Undang MK. Bahwa dalam rentang yang sejak 2003 ini, belasan tahun ini, MK sudah memfasilitasi seluruh warga negara untuk menguji undang-undang apapun. Jadi buat saya pertama ketidaktahuan ini memalukan sekali lahir dari Menteri Hukum dan ini sebenarnya situasi yang sudah sangat sering kami hadapi. Itu tuh taktik lama, modus lama. Semua menteri yang kami lihat argumentasinya di situ. Jadi alih-alih mereka berdebat di substansi, mereka mencoba menutupi kekeliruannya, menutupi kekurangannya dengan menyerang, kill the messenger. Targetnya meruntuhkan warga negara nggak punya hak. Itu sebenarnya dia tidak punya dalil substansi sebenarnya. Oke. Tapi ini agak kompak ya, baik DPR yang disampaikan oleh Mas Utut Adianto maupun wakil pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Hukum seragam bahwa mahasiswa, ibu rumah tangga itu tidak punya legal standing gitu. Nah, kalau logika itu yang diikutin, yang punya legal standing terus siapa? Iya, nggak ada. Padahal kalau kita baca Undang-Undang 45, Undang-Undang MK yang punya legal standing warga negara yang dirugikan. Yang dirugikan. Hak konstitusionalnya. Maka siapapun yang dirugikan hak konstitusionalnya termasuk legal standing kelembagaan. YLBHI sebagai lembaga yang punya visi misi, yang punya tujuan, yang punya mandat dalam undang-undang yayasan, punya legal standing sangat gitu. Dan ini adalah bentuk ketidakhormatan menurut saya. Bentuk ketidaktahuan dari para pejabat ini tentang hukum gitu. Ini menyedihkan sekali. Meskipun konstruksinya adalah setiap warga negara yang mempunyai kerugian konstitusional. Kerugian konstitusional inilah yang harus kemudian didefinisikan di sidang mahkamah apakah diterima atau tidak diterima. Kan gini, hak warga negara untuk berpartisipasi dalam setiap undang-undang itu hak. Mas Budiman, saya, setiap para penonton Back to BDM ini kan punya hak untuk memberikan masukan, berpartisipasi dalam setiap undang-undang, termasuk undang-undang TNI. Karena undang-undang bukan soal TNI atau siapa, tapi soal masyarakat yang punya hak berpartisipasi. Nah, ketika prosesnya dipotong, prosesnya tersembunyi, prosesnya ugal-ugalan, maka itu kerugian semua orang. Kerugian bahkan anak mahasiswa, anak yang baru lahir bahkan. Karena apa? Setiap undang-undang berdampak ke dia. Misalnya gini, kalau ada penyalahgunaan TNI oleh kekuasaan karena undang-undangnya tidak benar, yang rugi siapa? Ya masyarakat semuanya. Karena masyarakat bayar pajak, masyarakat punya hak untuk sebagai supremasi sipil, masyarakat punya hak untuk TNI yang profesional. Jadi menurut saya itu sangat keliru gitu. Dan ini menurut saya itu seperti menghadapi tahun-tahun 2003-2004. 2003-2004. Saat-saat MK pertama kali berdiri. Saat pemerintah dan DPR baru belajar bagaimana bersidang di MK. Itu sama persis. Semua menteri yang datang, DPR yang datang seperti ini. Dialah kok 2025 masih seperti ini juga argumentasinya. Itu menurut saya tidak berkembang pengetahuan dan aspek penghormatan hukum di pemerintah dan DPR. Hanya mungkin itu banyak bagian dari strategi ya, karena kan strategi formalnya kan ya memang mencoba mematahkan messengernya kan, artinya kamu taktik. Tidak punya hak konstitusional gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita membandingkan dengan posisinya Almas ya yang menggugat undang-undang soal Wapres. Everything is fine gitu, nggak ada masalah gitu. Padahal Almas juga tidak mengajukan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Anda melihat ada perbedaan posisi? Yang menarik adalah respon Hakim MK. Pak Arief Hidayat di ruang sidang menegaskan, justru negara harus mengapresiasi inisiatif dari mahasiswa, ibu rumah tangga, artis misalnya, siapapun yang masuk ke ruang MK dan bertarung di situ secara argumentasi. Itu menarik ketika Arief Hidayat seperti itu ya.
Dan yang kedua, betul sekali kasusnya mahasiswa Almas sekarang udah banyak nih mahasiswa yang datang ke MK dan uji materi langsung dengan didampingi oleh dosen-dosennya. Artinya apa? Dia tidak hanya bertarung di ruang kelas sebagai konteksnya pembelajaran, pendidikan, tapi dia juga melaksanakan tridharma perguruan tinggi untuk pengabdian. Bagi saya, mahasiswa yang berangkat ke ruang MK adalah bagian dari pengabdian dia kepada masyarakat. Dan itu bagus. Dia menguji mata kuliahnya, alih-alih stres ya, frustasi dengan hukum yang kayak gini, dia maju ke MK. Nah di kasus Almas kan menarik sebenarnya. Kita melihat terbukti di situ ada putusan Mahkamah Kode Etik. Kenapa? Karena prosedurnya banyak dilalui. Jadi bukan soal Almasnya nih, tapi misalnya temuannya teman-teman, dia nggak ada persidangannya. Dari 6 perkara, kenapa ini yang dikabulkan? Perbaikan permohonannya juga nggak jelas gitu. Nah itu yang dipertanyakan lah ya. Dari 6 permohonan, banyak permohonan, kenapa dia yang dikabulkan? Jadi MK sendiri menurut saya tidak lepas dari ruang etik ya. Dan ada beberapa hakim yang terbukti melanggar etik dan bahkan pidana korupsi gitu. Oke. Tapi kenapa Almas kemudian dijadikan contoh untuk dikomparasikan sebetulnya? Persis. Ya, antara mahasiswa yang mengajukan uji formal Undang-Undang TNI dan Ibu Rumah Tangga dengan Almas yang ini dipersoalkan legal standing-nya, yang ini kemudian ya udah dibiarkan saja gitu. Bahkan sama-sama tidak punya kerugian konstitusional kecuali kalau Almas ingin mengajukan sebagai wapres, sebagai calon wakil presiden gitu kan. Itu menjadi masuk akal. Nah, double standard. Double standard. Jadi ya ketika pemerintah berkomentar kenapa dia menikmati Gibran sekarang sebagai hasil dari permohonannya Almas kan, ya itu double standard itu. Double standard. Jadi ke situ ya. Lalu begini, soal soal RUU TNI ya, RUU TNI yang kemudian masuk kepada dikatakan hanya untuk perpanjangan masa pensiun dari sejumlah perwira tinggi TNI, sebuah jenderal gitu. Kalau menurut kajian YLBHI ini kembali kepada orde baru dulu di luar adanya TNI di parlemen atau gimana? Gini, ada beberapa hal yang harusnya diperbaiki, diselesaikan itu nggak diselesaikan. Jadi banyak problem di Undang-Undang TNI, Mas. Misalnya problem mandat Undang-Undang TNI yang lama itu reformasi peradilan militer. Kan nggak diperbaiki. Terus misalnya juga ada masalah kesejahteraan anggota. Itu nggak diperbaiki. Masalah sekarang tentara yang masih punya komando teritori. Seperti pemerintah sipil bayangan sampai level kecamatan itu nggak diperbaiki. Jadi problematika reformasi sektor keamanan dan pertahanan yang belum selesai nggak diperbaiki, alih-alih sekarang malah bergeser draftnya, undang-undangnya pada masalah yang lain. Masalah nambah jabatan, dia punya penempatan di lembaga kementerian yang mana, yang itu juga sebenarnya seperti pemutihan. Kan kayak BNPB sebenarnya itu udah ada sebelumnya. Pakai perpres. Sekarang dipakai undang-undang, semacam legalisasi hal yang sebelumnya keliru gitu. Yang kedua adalah penambahan usia. Nah, kalau ini kita melihat ya kepentingan siapa sih? Kepentingan para jenderal kan. Gitu. Yang ketiga adalah tentang operasi militer selain perang, OMSP. Yang dia nambah beberapa kewenangan. Jadi kita melihat alih-alih bukan makin fokus pada urusan pertahanan, malah menambah keurusan yang harusnya bukan urusan tentara gitu. Dan dalam prakteknya sekarang kita semakin lihat mengerikan, Mas. Jadi kayak menemukan momentum gitu. Apa-apa sekarang pakai tentara kan. Misalnya makan bergizi gratis, urusannya tentara. Sekarang urusan agrinas ya, perkebunan. Oh, tentara yang ngurus misalnya. BUMN sekarang banyak yang ngurus. Jadi di luar undang-undangnya sendiri, tapi ada banyak praktik sekarang menggunakan seperti apa-apa pakai tentara gitu. Nah, ini yang kita sangat khawatir sebenarnya. Apakah itu bukan sebuah cerminan bahwa memang pemerintahan Pak Prabowo lebih percaya kepada militer dengan struktur komando daripada birokrasi sipil yang mungkin terlalu banyak? Bisa jadi, tetapi menurut saya itu lagi-lagi dia akan menghancurkan tatanan prinsip negara hukum yang dibangun. Mandat konstitusi, mandat Undang-Undang Dasar 45, TNI urusannya pertahanan. Undang-Undang pertahanan, Undang-Undang TNI, semua kan ke situ. Karena di zaman lalu ketika tentara masuk ke wilayah-wilayah seperti ini nih, itu kan jelas oleh TAP MPR dibilang dia menyebabkan tidak berkembang sistem demokrasi. Nah sekarang tantangannya, ancamannya sama.
Ketika tentara ngurusin pertanian, sekarang ada rekrutmen 24.000 tamtama untuk pertanian. Urusannya apa gitu? Padahal itu bisa dilakukan oleh sarjana pertanian, oleh teman-teman Kementerian Pertanian. Nah sekarang urusan tentara, pertanyaannya kemana fungsi Kementerian Pertanian untuk melaksanakan swasembada pangan gitu? Jangan-jangan ini perbedaan mengenai visi presidennya memang mengarah pada food security, ya keamanan makanan lah, untuk mewujudkan bahwa pada satu ke depan adalah pangan dan energi menjadi tantangan, dan kemudian Presiden Prabowo memilih untuk adalah ya batalion pembangunan, yang membawakan soal pertanian dan lain sebagainya. Artinya Prabowo tidak percaya sama Kementerian Pertanian dan masyarakat sipil. Tidak percaya pada universitas. Tidak percaya pada IPB. Yang mengembangkan dengan sangat baik kapasitas pengetahuan soal pertanian. Artinya tidak percaya sama mereka artinya. Padahal selama ini pangan berdaulat itu yang punya kemampuan ya petani. Yang punya kemampuan ya masyarakat yang biasa bergelut di pertanian gitu. Dan apa yang terjadi dengan food estate ala pemerintahan militer? Yang terjadi adalah tiba-tiba dibuka lahan ribuan hektar, jutaan hektar di Merauke, dan yang digusur masyarakat, tapi mereka menghadapi moncong senjata. Jadi datang korporasi dikawal oleh tentara pakai moncong senjata gitu, diancam di sana sini. Itu persis seperti peristiwa Mas Budiman dulu, mungkin peristiwa Cimacan, peristiwa Tapos, dan banyak peristiwa lain di zaman Orde Baru di mana penggusuran dilakukan dengan ancaman senjata. Oke. Kalau kembali tadi ya, di awal Isnur menyebut soal Hakim Konstitusi Aswanto kemudian di-recall ya. oleh parlemen gitu. Kalau kita amatin juga sekarang pernyataan dari Ketua Komisi 3 Habibur Rahman mengatakan DPR udah capek membuat undang-undang, tapi dibatalkan oleh 9 hakim konstitusi. Apa yang Anda baca dari pernyataan Habib mengatakan bahwa DPR sudah capek membahas undang-undang tapi dibatalkan oleh 9 hakim konstitusi atas nama meaningful participation? Artinya anggota DPR tidak menghormati Mahkamah Konstitusi, tidak menghormati konstitusi sendiri, tidak menghormati sistem yang berlaku, dan dia tidak mau diatur dengan prinsip pemisahan kekuasaan. Kan MK ini kan yudikatif kan, menguji apa yang dibuat oleh DPR. Ya itulah hormati prinsip itu. Nah, itu ciri-ciri menurut saya karakter otoritarian. Di mana dia mau membuat, dia berkuasa tapi nggak mau diatur. Padahal dia sendiri atau mereka sendiri sejak awal membuat nggak pakai aturan gitu. Maksudnya tergesa-gesa, terburu-buru, banyak kekurangan sana sini gitu. Dan ini sudah berlangsung sejak 2003 MK ini. MK ini kan lahir dari semangat reformasi kan, pasca reformasi gitu. Ya dulunya nggak ada. Jadi mereka merasa nggak perlu MK pada akhirnya. Kenapa? Mengganggu hasrat kekuasaan mereka. Setiap mereka buat undang-undang yang mendukung kekuasaan mereka, di-cancel atau dibatalkan oleh MK gitu. Jadi ini karakter otoritarian, tidak menghargai negara hukum, tidak menghargai pengadilan. Artinya kita sudah masuk kepada sebuah era baru, era otoritarianisme baru, iya. Sudah masuk ke situ. Sudah masuk. Minimal dari pernyataan-pernyataan verbal dari elit politik baik di legislatif maupun eksekutif. Iya, dari cara mereka buat undang-undang saja dengan tidak melibatkan publik ya. Tidak ada hearing yang maksimal, tertutup bahkan. Bahkan dalam banyak kasus misalnya buat omnibus di hotel tapi uangnya bukan dari negara. Kan uangnya dari mana kalau gitu kan? Jadi kita melihat sebenarnya ada praktik korup yang sangat tinggi dalam pembuatan undang-undang. Dan MK menemukan itu. Jadi argumentasinya kan di MK ini kan jernih, di mana masyarakat, pemerintah dan DPR setara di ruang sidang nih. Kalau di DPR kan masyarakat nggak punya kesempatan yang maksimal buat berbicara, berargumen gitu. Dan ujiannya ujian rasional, ujian argumentasi. Kalau di MK, kalau di DPR ujiannya ujian voting, tergantung pimpinan partai seperti apa, memutuskan itulah undang-undang jadi. Atau tidak jadi kan, seperti pernyataan Bambang Pacul. Kalau urusan undang-undang jangan ke saya. Bayangkan Ketua Komisi 3 bilang undang-undang bukan urusannya Komisi 3, urusannya pimpinan partai. Kami ini hanya Korea. Itu kan mengerikan. Artinya Anda siapa? Anda DPR, Anda fraksi, Anda Komisi 3.
Urusan undang-undang di depan Pak Mahfud bilang begitu. Artinya apa? Undang-undang diputuskan oleh segelintir orang. Itu cirinya apa? Cirinya ciri otoritarian. Kalau tadi ya, nanti kita ngomong soal Bambang Pacul ya. Kalau tadi komplain atau curcol dari Ketua Komisi 3 Habib mengatakan sudah capek membuat undang-undang tapi dibatalkan oleh 9 hakim konstitusi. Bukankah ini juga sebenarnya pertarungan antara kita akan memilih pada supremasi politik yang tercermin di parlemen atau supremasi konstitusi yang ada di Mahkamah Konstitusi? Gitu. Dan tampaknya ini sedang pertarungan antara kekuatan politik yang akan mengatur semuanya gitu. Persis. Dan meninggalkan hukum atau bagaimana? Persis. Jadi kita melihat bagaimana mereka tidak mau hukum itu menjadi panglima pada akhirnya. Mereka tidak mau? Tidak mau. Mereka maunya hukum dibuat tergantung kekuasaan mereka. Makanya diutak-atik undang-undangnya. Undang-undang MK itu direvisi berulang kali. Diutak-atik berulang kali. Jadi bukan hanya di-recall, Mas, tapi juga undang-undangnya di-recall. Pernah ada satu masa undang-undang MK direvisi hanya dalam 7 hari. Yang hanya diubah apa? Diubah tuh usia hakimnya. Diperpanjang, diperpendek. Jadi bukan substansi. Tapi bagaimana kekuasaan itu menskemakan agar hakim MK sesuai dengan kehendak saya gitu. Itu yang mengerikan. Jadi hukum ya ini bukan rule of law. Tapi rule by law. Hukum dipakai untuk kekuasaan gitu. Itu ya sebenarnya ya teori-teori lama kan. Menurut Weber, Durkheim atau Marx bahkan sekalian gitu kan, bahwa hukum adalah alat kekuasaan. Hukum sebagai hanya alat legitimasi untuk mengesahkan kehendak-kehendak kekuasaan. Itu ya dalam bahasa yang ininya otoritarian, autokratik legalism bahasanya. Dan sekarang kita sudah masuk kepada rezim otoritarianisme. Sudah masuk. Temuannya YLBI sebenarnya sejak 2015-2016an. 2015-2016. Ya. Karena dulu ada paket ekonomi. Paket ekonomi itu 16 dibuat, itu semuanya untuk melempangkan kepentingan korporasi. Semuanya. Dan paling menderita siapa yang pertama kali adalah buruh. Buruh kan ada undang-undang tenaga kerjaan. Di mana upah itu harus sesuai dengan survei kebutuhan hidup layak. Tiba-tiba keluarlah PP 78 2015. PP ini menentang undang-undang. Karena PP berdasar laju inflasi. Lah gimana ceritanya? PP menentang undang-undang gitu. Itu udah 2015 kami temukan polanya. Undang-undang TNI misalnya merumuskan hanya 10 jabatan TNI aktif yang bisa mengisi. Tiba-tiba ada ketua BNPB yang diisi oleh tentara aktif. Dibuatlah perpresnya. Kok bisa perpres menentang undang-undang? Nah, itu dibuat begitu kejadiannya. Jadi kalau di teks konstitusi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan, itu menjadi dead letter. Dead letter. Dan di level masyarakat, Mas, masyarakat yang kritis, masyarakat yang kemudian punya kehendak untuk bersuara, dicari-cari pasalnya untuk dikriminalkan. Misalnya kami mendampingi namanya Sawin dan Sukma di Indramayu. Mereka tuh gelisah dengan pembangunan listrik tenaga uap ya, batu bara yang mencemar lingkungan mereka. Mereka mengibarkan bendera dalam sebuah upacara. Dikibarkan bendera, benderanya terbalik, Mas. Sama kayak paskibraka terbalik gitu kan, putih di atas, merah di bawah. Apa terjadi? Mereka dipidana dengan undang-undang bendera. Dianggap menghina bendera. Padahal mereka mencintai merah putih gitu. Dicari-cari pasalnya nih. Ada lagi misalnya nelayan di Kodingareng, mereka menolak perusakan lingkungan, pasir dihisap sehingga rusak laut tuh rusak di pantainya semua. Terus mereka dikasih amplop oleh perusahaan. Amplopnya mereka tolak, mereka sobek amplop itu. Di dalamnya ada uang. Ternyata mereka dipakai pidana dengan tuduhan merusak mata uang. Itu di mana itu? Di Kodingareng, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Jadi sehari-hari masyarakat menghadapi pasal dicari untuk menjerat mereka. Bahkan bila perlu ada rekayasa untuk membuat mereka seolah mereka melakukan kesalahan. Itu dalam kasus narkotik banyak sekali seperti itu. Jadi di level atasnya nih, hukum dibuat untuk mengendalikan kebijakan. Di level bawah, aparat-aparat ini melakukan kriminalisasi dengan nyari-nyari pasal. Gitu. Kalaupun pasalnya nggak ada, diada-adain deh, kira-kira gitu. Itulah yang kita lihat dalam banyak kasus sandiwara peradilan. Misalnya sekarang ada politisi yang karena kalah pemilihan presiden, sekarang tiba-tiba didakwa, itu banyak kan kayak begitu kan.
Jadi di levelnya atas bawah itu kena semua tuh sekarang situasinya. Oke. Tadi merefer tadi ya pernyataan Bambang Pacul kalau memang membuat undang-undang lobbynya jangan di sini, tapi di ketua umum partai politik. Karena kami hanya Korea. Kroco. Nah, saya tanyakan itu sebetulnya gini. Seakan-akan anggota DPR ini kehilangan otonomi individualnya. Otonomi individual, otonomi kelembagaan bahkan. Otonomi kelembagaan bahkan. Yang terjadi kita tidak melihat lagi raison d'être, argumentasi urgensi kepentingan masyarakat di dalam perbincangan mereka buat undang-undang. Yang terjadi adalah kita melihat urgensinya adalah apakah Endoro pemilik partai setuju apa tidak. Itu situasi yang mengerikan, Mas. Berarti kita negara ini bukan dipimpin oleh demokrasi, dipimpin oleh kartel, kartel para pemimpin partai. Itu ya seperti layaknya kehendak raja-raja. Jadi ya raja-raja berkumpul 8 raja bahas undang-undang, gimana deal selesai urusan semua sapu gitu. Dan orang-orang di DPR yang kritis itu digeser, Mas. Saya masih ingat dulu ada anggota dewan dari sebuah partai di Undang-Undang Cipta Kerja di Balik, dia kritis. Sebut saja Rike namanya, dia menolak undang-undang itu, keras di ruangan balik, digeser ke fraksi lain, komisi lain, gitu. Ya itu yang terjadi. Jadi bahkan anggota DPR menurut saya mengalami pembungkaman di ruangan parlemen. Anggota DPR mengalami dibungkam oleh partainya sendiri. Bahkan dalam banyak kasus, kalaupun nggak nurut, di-recall kan. Jadi ikatannya anggota DPR udah nggak lagi bersama rakyat, udah nggak lagi bersama lembaga parlemen gitu, tapi dengan partainya. Oke. Jadi ada kartel politik di parlemen yang kemudian membungkam suara-suara kritis di anggota DPR. Ya. Kalau dia bersuara kritis ya digeser. Tempat lain yang tidak bisa bersuara kritis. Gejala itu sejak kapan terjadi sebetulnya? Udah lama, menurut saya bahkan nggak pernah terjadi kebebasan kan, sejak lama. Mungkin sejak 2006-2007 yang saya ikutin ya, karena saya terlibat dalam ruang-ruang yang lebih kerja demokrasi 2006. Saya melihat sejak 2006 sudah seperti itu. Sudah begitu. Iya, kan kasusnya misalnya siapa, Fahri Hamzah, kan juga sama. Dalam banyak hal dia kritis, kemudian dipecat oleh partainya. Tapi bertahan dia. Dia gugat kan. Tapi kan tidak semua orang bisa punya kapasitas seperti Fahri Hamzah gitu, yang melawan partainya dan kritis terhadap kekuasaan waktu itu ya. Walaupun sekarang dia berbeda posisi gitu. Tapi itu contoh di mana anggota parlemen, anggota DPR tidak punya kebebasan bersuara. Gitu. Dan posisi itu menjadi sangat kentara sekarang ini ya. Hampir dalam semua isu-isu publik gitu tidak pernah terdengar suara kritis dari parlemen. Iya, ada, tapi sangat sedikit ya, dan itu tergantung akselerasi kita kenal apa tidak sama mereka. Gitu. Jadi kalau kita tidak punya akses komunikasi yang baik dengan mereka, jangan harap punya panggung RDPU di parlemen gitu. Jadi harus dekat-dekatan dengan mereka pada akhirnya. Oke. Tadi sebut ya soal kartel di parlemen itu. Pertanyaan saya begini, lalu apa yang bisa kalau memang DPR itu bisa merecall atau ketua umum partai politik bisa merecall anggota DPR-nya, partainya pindah ke fraksi lain gitu, apakah itu bukan sebuah keterputusan sebetulnya antara rakyat dan wakil rakyat? Persis. Ya jadi pada akhirnya pemilu rakyat itu hanya formalitas kan. Formalitas. Di demokrasi formil saja. Rakyat memilih, kemudian siapa yang dia pilih, tapi apakah yang dipilih ini memperjuangkan yang memilihnya itu belum tentu. Tidak terjadi seperti itu pada akhirnya gitu. Oke. Nah, apakah tidak memungkinkan kemudian suara pemilih di satu daerah pemilihan ya kemudian membuat semacam petisi ya terhadap wakil rakyatnya yang kinerjanya kemudian tidak memenuhi harapan dari pemilih? Bisa petisi, tapi apakah berdampak secara serius kepada
status dia belum tentu. Karena pada akhirnya partai yang menentukan. Betul. Jadi menurut saya sih problemnya akhirnya di ketentuan undang-undang partai politik. Oke. Bagaimana partai politik menjadi ruang yang demokratis apa tidak? Ruang yang transparan apa tidak? Ruang yang terbuka untuk orang bersuara bebas apa tidak? Itu di situ tantangannya sebenarnya. Oke. Kalau kita mencoba menggunakan logikanya Gojek, Oke. ya, itu kan ada orang yang ingin naik ojek, Ya. ya, ada driver yang ingin mengangkat penumpang ini, dipertemukan oleh teknologi, Ya. ya, teknologi ini menjadi hub, Ya. bahwa orang ini ingin naik Gojek, Ya. orang ini driver Gojek, kemudian dipertemukan oleh hub namanya teknologi ini. Nah, ini ada rakyat pemilih, Ya. ada wakil rakyat dipilih, Ya. tapi kan tidak ada hub di sini, Ya. tidak ada yang perangkat teknologi yang menghubungkan dia. Ya. Ya, nah apakah kemudian tidak mungkin keterputusan ini diperantarai oleh teknologi sehingga ketika ada wakil rakyat yang tidak menyuarakan suara rakyat, rakyat ini bisa menyampaikan petisi. Kalau di Gojek kan dengan menggunakan bintang 1, bintang 2. Ya. Nah, itulah yang akan kemudian membuat agar wakil rakyat ini selalu bertanya kepada pemilih daerah pemilihannya. Nah, di beberapa negara itu ada contoh baik di mana recall dilakukan oleh rakyat. Itu ada. Iya. Makanya kalau di beberapa negara ada namanya musim pertengahan. Iya, pemilu sela. Pemilu sela untuk mengevaluasi anggota DPR-nya. Iya. Nah, di kita nggak ada. Di kita nggak ada. Jadi kayak beli putus. Iya. Masyarakat dibeli suaranya, setelah itu putus. Iya. Nah, menurut saya usulan yang tadi, di mana masyarakat bisa mengevaluasi, bahkan bisa memanggil ulang recall anggota DPR-nya, terus dikembangkan dalam undang-undang politik kita. Ya, artinya memang butuh perjuangan dari elemen-elemen masyarakat sipil untuk menjawab keterputusan. Persis. Keterputusan antara rakyat dan wakil rakyat dengan menggunakan perangkat teknologi. Misalnya gini juga, contoh di beberapa negara ada namanya referendum dalam kebijakan yang sangat penting. Kan gini, masyarakat ditanya suaranya apa untuk mendukung calon A, B. Tapi masyarakat ditanya nggak ketika kebijakan A, B itu mau dibuat. Misalnya hal yang menyangkut hajat hidup mereka yang sangat penting. Misalnya Omnibus Law Cipta Kerja. Ada nggak bertanya kepada masyarakat? Dibuat referendum. Dijelasin masyarakat pilihannya, kalau A ini adalah sentralisasi, B ini desentralisasi. Karena kan Omnibus mengembalikan ke sentralisasi, ke pusat ya. Daerah setuju apa enggak? Kan nggak ditanya. Tergantung obrolan di antara para ketua partai ini. Akhirnya apa? Masyarakat nggak punya kesempatan untuk berbicara dan berkompetisi atau menyuarakan di ruang-ruang politik. Iya. Akhirnya menurut saya sih ide itu harus kita gali pengalaman praktik luar negeri dan bagaimana memajukan ruang politik kita ini, ruang kewargaan kita ini agar mereka bisa mengakses keputusan politik. Gitu. Nah, seringkali yang saya khawatirkan juga itu dikamuflase dengan dalih misalnya kan sudah ada naskah akademiknya. Pertanyaannya, yakin naskah akademik? Dalam temuan YLBI, Mas, banyak sekali undang-undang NA-nya itu abal-abal. NA-nya itu tidak akademis. Tidak punya referensi yang kuat, nggak jelas siapa penyusunnya, disusun oleh siapa, diuji secara akademis oleh siapa itu nggak ada. Jadi undang-undang bahkan tidak melalui kajian akademik. Ya, jadi dampaknya apa? Dampaknya ya rusak, Mas. Undang-undang tuh bahkan banyak yang nggak bisa dipakai, nggak dilaksanakan. Yang perlu dipikirkan kan sebetulnya kan bagaimana mengempower civil society. Kalau menggunakan terminologinya Romo Haryatmoko, kan mengatakan rakyat sebagai co-creator demokrasi. Persis. Ya, dia bukan hanya beli putus, coblos partai A, caleg B, setelah itu selesai. Ya, tetapi kemudian dia tetap punya ruang untuk berkonsultasi atau dikonsultasikan. Ya. Misalnya kan yang sering terjadi kan selalu disconnected kan, keterputusan. Iya. Survei mengatakan soal RUU TNI begini, RUU BUMN begini. Anggota DPR bisa mengambil keputusan berbeda. Nah, diskoneksi inilah yang menjadi satu pekerjaan rumah gitu. Bayangan saya adalah ketika anggota DPR itu daerah pemilihan Jakarta 3, meliputi Jakarta 3 atau Jakarta 1 atau Jakarta 2.
Dengan teknologi kan dia selalu bisa berkonsultasi itu dengan Sangat konstituennya. Sangat bisa. Dan dia bisa mengatakan bahwa saya mewakili konstituen saya di Dapil Jakarta 3 mengatakan posisi RUU TNI ini adalah begini. Sehingga saya wajib memperjuangkan itu. Sehingga ada hubungan gitu. Tapi kan itu yang sekarang ini tidak terjadi apa-apa. Tapi tantangannya juga sekarang gini, ketika dia turun ya reses ke daerah, kan ada namanya reses kan, mendengar ya. Pertanyaannya, apakah masyarakat tahu undang-undang itu? Itu problem ya. Misalnya karena buatnya sangat cepat, 2-3 bulan, masyarakat nggak sempat mempelajari. Mas saya nggak punya teksnya. Teksnya mana? DPR sendiri menyembunyikan teks-teks itu. Kan DPR tidak pernah membuka secara maksimal draft undang-undang itu. Sekarang misalnya KUHP ini. Lagi dibahas ya. Pemerintah bilang kami sudah selesai DIM-nya. Kami mau ke DPR. Terus kita mau mengkritisi DIM-nya pemerintah. Di mana DIM itu kita bisa akses? Nggak jelas. Nggak dapat. Ketika masyarakat dapat secara sembunyi-sembunyi draft undang-undang itu, dianggap itu draft yang hoax. Selalu seperti itu mengulang. Jadi problem keterbukaan di parlemen, problem mereka nggak partisipatif ya, secara terbuka ke seluruh rakyat Indonesia, menyebabkan masyarakat juga nggak punya kesempatan memahami, apalagi ngasih masukan, apalagi dengan pasal yang sangat banyak, ratusan pasal, ribuan pasal gitu. Gimana masyarakat punya kesempatan memahami? Dan seringkali juga ketika ada masyarakat yang memahami, misalnya debatnya ya di KUHP, Undang-Undang KPK, Cipta Kerja, itu dibunuh oleh anggota DPR di forum-forum. Anda nih siapa? Nggak ngerti apa-apa. Udahlah percayakan saya sama kami anggota DPR. Kan ruang-ruang panggung media itu kan selalu seperti itu. Pejabat, bahkan akademisi ya, dengan dalih profesor, membunuh karakter mahasiswa, membunuh karakter NGO, dianggap nggak tahu, dianggap hoax soal undang-undang. Padahal draft undang-undang itu nggak di-share oleh mereka. Masalahnya kan gini, Isnur, kadang-kadang kan voting record. Kita kan tidak pernah tahu juga si anggota DPR ini voting recordnya apa sih? Terhadap undang-undang A, undang-undang B. Karena proses pengambilan keputusannya kan nggak jelas juga. Apakah ini diambil melalui pemungutan suara? Atau diambil secara aklamasi, musyawarah pimpinan, atau musyawarah pimpinan, atau musyawarah mufakat, kan nggak pernah tahu juga sebenarnya itu. Sehingga too many problems sebetulnya dalam sistem politik itu. Pertanyaannya adalah bagaimana ini mau dibenahi gitu loh. Ya menurut saya di DPR kita harus serius membahas ruang politik ini agar dia menjadi kembali milik rakyat, menjadi milik publik ya, bukan milik kira-kira segelintir orang yang memiliki partai. Gimana caranya? Maka ruang demokrasi, ruang pengaturan, ruang kebebasan berpikir, berbicara, berpendapat di internal fraksi, di internal partai itu harus ada. Dan keadaban publik harus menjadi mahkota gitu. Kepentingannya bukan hanya kepentingan elektoral di pemilihan, tapi kepentingan akal sehat, kepentingan konstitusi, kepentingan negara hukum gitu. Nah itu yang menjadi sebenarnya mahkotanya anggota DPR harusnya. Mereka berbicara atas nama kepentingan itu semua, bukan kepentingan semata ya ruang saya dipilih oleh daerah ini gitu. Kadang-kadang kan kalau bicara soal daerah pemilihan, yang dibicarakan mungkin hanya problem kedaerahan, bukan problem konstitusional gitu, bukan problem kebijakan yang besar-besar gitu, yang berdampak pada masa depan negara. Gitu. Ini kan problem. Misalnya gini. Soal praktik aja ya sekarang ya, undang-undang TNI. Mereka mau rekrut tamtama 24.000. Kita melihat panggung media itu bingung. Yang satu bilang ini sudah selesai dibahas di parlemen. Yang satu bilang gimana ceritanya? Kok bisa ada TNI ngurusin ini? Kok dari mana anggarannya? Ini ada dua pimpinan, wakil-wakil ketua Komisi 1 berbeda pendapat di ruang yang sama di media. Kita percaya yang mana? Apakah sudah dibahas di internal Komisi 1? Dibahas sesuai dengan tujuan pokok dan fungsi TNI? Saya nggak tahu. Jadi manuver akhirnya sangat liar terjadi. Tergantung siapa yang bisa akses ke sana sini. Itu akar masalahnya di mana? Di sistem parlemennya atau di partai politiknya? Dua-duanya. Jadi kan temuannya KPK, temuannya lembaga-lembaga politik dan demokrasi, ada namanya state capture corruption.
Jadi sebenarnya emang sistem yang sekarang kita lihat itu mendukung korupsi tapi berbasis seolah-olah sah gitu secara kelembagaan. Jadi unjust by default. Unjust by default, ya. Itu yang terjadi. Ya. Gini, kalau menurut masukan Anda ya dari YLBHI maupun dari Jentera gitu, partai politik ini bedanya apa dengan perusahaan? Iya, sekarang kita susah membedakan pada akhirnya ya. Atau sama? Harusnya enggak. Harusnya partai politik adalah lembaga yang berdiri sebagai mercusuar kepentingan masyarakat. Dia punya visi yang tegas, punya nilai yang tegas, punya parameter indikator yang tegas untuk berjuang untuk A atau B atau C. Harusnya begitu. Aspirasi masyarakat soal keadilan, soal penegakan hukum, soal kesejahteraan, dia menjadi wajah mereka. Di setiap forum. Mau di level kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai levelnya DPR. Itulah wajah mereka. Wajah DPRD harusnya, kalau saya membayangkan ya, seperti wajah Alexandria Cortez gitu di parlemen, di mana dia berapi-api membela kepentingan masyarakat gitu. Seperti Bernie Sanders yang bawa proposal 120 halaman gitu, terus dia mempromot reformasi kepolisian di Kongres Amerika gitu. Saya membayangkan ruang parlemen itu seperti itu. Ada banyak proposal perbaikan dari mereka, didukung dengan data, didukung oleh riset, dan bertarung politik di situ. Nah, counteringnya, partai lainnya, itu berargumen dengan argumen yang sama. Bahwa yang Anda usul itu, ya benar 1, 2, 3, 4, 5. Tapi 5, 6, 7, 8, 9-nya kurang tepat. Kami punya formulasi berbeda. Harusnya ruang DPR, ruang pertarungan formulasi kebaikan. Formulasi gagasan gitu. Formulasi penyelesaian masalah. Yang berpucuk pada semangat konstitusi, negara hukum. Kalau sekarang? Sekarang kan enggak. Sekarang ruangnya ruang kontestasi kira-kira siapa bisa bayar apa. Kan itu. Banyak temuannya KPK ditangkap anggota DPR berkompromi, berkontestasi untuk itu. Misalnya gini, ini diakui oleh Ketua Komisi 3 ketika kami datang ke DPR gitu. Dia bilang, sekarang ada posisi pertarungan antar lembaga nih, penegak hukum A, B gitu. Ini merasa punya superioritas, ini punya superioritas, bertarung. Solusinya apa akhirnya di KUHAP? Solusinya kami tidak akan utak-atik masalah kewenangan kelembagaan. Kami utak-atik yang di sini aja nih, yang bisa kami perbaiki. Artinya apa? Bahkan cara pandang DPR melihat kelembagaan-kelembagaan ini yang semrawut ini bukan diperbaiki tapi dibiarkan. Tapi cari solusi jalan tengah. Jalan tikus, jalan tengah yang masih bisa diperbaiki sedikit. Tapi tidak pada perubahan fundamen gitu. Itu menurut saya ke situ pada akhirnya. Kalau partai politik ya, kalau partai politik itu sebetulnya kan kalau realitas empirik kan menjadi perusahaan pengerah politisi ya. Iya, bahkan kan dalam banyak hal ditemukan praktik jual beli suara kan. Pertarungannya itu. Jadi untuk menjadi politisi dia bayar berapa kan. Dia keluar uang berapa untuk dapat itu. Artinya apa? Dia seperti perdagangan posisi. Perdagangan posisi. Make a deal-nya berapa di antara kita gitu. Kalau ada keputusan apa, make a deal-nya berapa. Itu kan dalam banyak temuannya KPK seperti itu. Anggota DPR yang ditangkap. Iya kan, artinya kalau kita lihat ya, ketika partai politik kemudian bergabung dalam kekuasaan, ya kemudian dapatlah semuanya kan, dapat menteri, dapat wakil menteri, dapat komisaris, itu adalah semuanya adalah komisioner di mana, komisioner di mana. Ini kan semacam perusahaan pengerah politisi ini, di mana ketua umum sebagai CEO. Akhirnya presiden selalu terjebak dalam posisi harus memenangkan mayoritas parlemen. Bila perlu kemenangannya absolut. Agar apa? Sama sekali tidak ada gangguan kritik dari parlemen untuk agenda-agenda pemerintah. Itu yang bahaya kan. Dalam banyak statement kita melihat dan mendengar presiden, wakil presiden, bahkan sebelum-sebelumnya selalu bilang di Indonesia tidak perlu, tidak boleh ada oposisi. Artinya apa? Sejak dalam pikiran mereka tidak memerlukan, bahkan tidak enggan ada orang yang berbeda posisi. Gitu. Nah, gimana terjadi dinamika
akal sehat, dinamika perbaikan kalau nggak ada kontestasi ide. Itu ya menurut saya sih udah pikiran yang absolut ya, bahwa yang benar adalah saya, kekuasaan maha benar gitu, tidak perlu ada kritik gitu. Maka kritik dari masyarakat, tadi yang suara ibu-ibu, suara mahasiswa, bahkan di ruang MK dianggap tidak berhak untuk bersuara. Itu bayangan saya lahir dari pikiran yang absolut ya. Pikiran absolut. Ini bukan mengarah kepada semacam integralistic state sebenarnya. Ya, sudah mungkin dalam banyak hal kadar-kadar tertentu sangat seperti itu. Artinya negara adalah saya. Ya. Dan kemudian kalau mau ikut saya, kalau nggak mau ikut ya di luar. Di luar. Kan itu kan jadi sering diucapkan kan. Kalau Anda nggak setuju dengan A, keluar negeri aja. Pergi aja dari Indonesia kan begitu selalu kan. Selalu disampaikan bahwa udah deh, kami ini yang punya kewenangan, kami ini yang punya kuasa, kami yang berhak menentukan ABC gitu. Nah menurut saya sih ini sangat berbahaya situasinya, dan masyarakat harus segera kira-kira ya bangun dan sadar akan hak-haknya mereka. Jadi mengarah pada negara absolut. Absolut. Walaupun absolut itu dalam tipikal yang berbeda ya. Bukan kayak personal gitu, kayak raja gitu. Enggak, tapi ada satu sistem yang itu mengunci banyak hal. Nah sistem ini yang kemudian saling mensupport satu sama lain. Ya partai, ya korporasi, ya kemudian politisi gitu. Dia saling menyumbangkan untuk dia terus mengabaikan kekuasaan gitu. Bila perlu sekarang ada gagasan misalnya mau mengamandemen Undang-Undang 45 lagi. Gitu. Menghapuskan banyak hal lagi yang udah kita capai ya. Sangat berdarah-darah selama puluhan tahun ini. Iya, oke. Kalau tadi kita pindah topik ya, yang isu yang lain kan sebetulnya soal adanya memorandum of understanding antara Jaksa Agung Muda Intelijen dengan operator telekomunikasi, yang salah satunya adalah soal penyadapan. Artinya kejaksaan atas nama penegakan hukum gitu, kemudian diizinkan untuk menyadap. Gimana perspektif YLBHI soal isu penyadapan ini? Ini mengerikan sekali ya. Ternyata ini negara bukan negara hukum, bukan negara undang-undang, tapi negara MOU. Karena dalam banyak hal ternyata MOU lebih dihormati oleh institusi negara dibandingkan oleh undang-undang. Dan ini sangat berpotensi untuk melanggar hak privasi warga negara. Kita nggak jelas data kita nih HP ini semua, baik semua provider, kapan kita disadap, kita nggak tahu. Jangan-jangan penyadapan sedang berlangsung kepada kita nih di hari ini. Kita nggak tahu. Dan ketika terjadi siapa yang mengontrol, siapa yang mengawasi? Nggak ada kan? Kita nggak tahu siapa yang mengawasi alat kontrol penyadapan ini kepada kita. Karena korporasi provider sangat mudah bisa diintervensi oleh penegak hukum kapanpun, gitu. Dan kalau kita baca di standar pengaturan Undang-Undang Dasar, Mas, ini kan sebenarnya dia melanggar hak kan. Dia bagian dari pembatasan gitu. Orang aslinya adalah punya kebebasan. Terus undang-undang bilang, demi hukum, demi penegakan hukum, saya bisa menyadap Anda. Kata konstitusi, itu bisa dalam menjalankan kebebasan, bisa dibatasi. Tapi oleh apa? Oleh undang-undang. Jadi yang harusnya dilakukan adalah sebenarnya pemerintah dan DPR membuat undang-undang penyadapan. Sebagaimana mandat putusan MK tahun 2010. Nah, sampai sekarang udah 15 tahun undang-undangnya nggak dibuat-buat. Akhirnya apa? Masing-masing institusi, KPK, kepolisian, bahkan lembaga intelijen, BIN, BAIS gitu ya, terus kemudian kejaksaan, atau bahkan lembaga yang lain dengan penyadapan masing-masing. Diatur dengan aturannya masing-masing, nggak jelas. Dibuatlah MOU untuk seolah-olah melegalkan penyadapan itu. Seolah-olah yang melegalkan, tapi sebenarnya pengaturan MOU itu salah, itu keliru. Dia tidak bisa dan tidak boleh dilakukan untuk melakukan intervensi privasi kita gitu. Jadi gimana? Itu kan nggak terlalu jelas sebetulnya siapa yang akan disadap. Iya, nggak jelas. Kriterianya apa? Iya. Sampai berapa lama? Kepentingannya apa? Apalagi ditandatangani oleh Jam Intel. Posisinya apa Jam Intel? Harusnya minimal Jaksa Agungnya dong. Jam Intel kan fungsi-fungsi intelijen. Dipakai oleh siapa?
Nah, kita jadi semakin khawatir. Ini adalah sebenarnya cara seperti yang disebut Orwell ya, George Orwell, 1984. Negara itu seperti menghidupkan matanya, bahkan hidup sekarang masuk ke ruang kamar kita. Masuk ke kamar mandi kita. Ini kan HP kamar mana-mana nih. Nah, kamar mandi, kamar kita. Dia punya mata-mata di ruang kamar-kamar kita sekarang. Itu berbahaya sekali, Mas. Sangat berbahaya. Berbahaya, tetapi juga tidak ada cukup respon signifikan dari partai politik. Partai politik nggak ada. DPR juga tidak DPR bersuara. nggak ada. Presidennya nggak ada. Ormas juga tidak bersuara. Menkumhamnya nggak bersuara, gitu. Ya baik bersuara secara keras di beberapa media, gitu. Tapi ya, menurut saya ini kok jadi kayak semacam kita nggak peka ya terhadap ancaman yang datang ke diri kita ya. Gitu. Sampai suatu saat mungkin Anda kena gap, Anda kena tangkap, Anda kena eksekusi, penyadapan, Anda baru protes. Gitu. Telat informasinya. Menurut saya Komisi 3 harusnya bersuara keras untuk ini. Menegur Jaksa Agung harusnya. Tapi kalau mereka juga tidak bersuara, apa yang Anda baca dari diamnya DPR terhadap berbagai perilaku-perilaku yang katakanlah berpotensi melanggar hak asasi manusia? Berarti mereka setuju, diam-diam setuju, atau tidak, atau acuh, ya, nggak peduli sama urusan yang berpotensi melanggar banyak hak rakyat ini. Yang saya khawatirkan lagi, mereka dalam keadaan tersandera. Tersandera. Bahkan yang saya khawatirkan lagi. Mungkin lebih banyak tersanderanya ya. Karena banyak catatan hukum dari mereka yang dikantongi oleh penegak hukum kan. Saya khawatirnya bahkan ke arah sana gitu. Alih-alih mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu atau pura-pura setuju ya. Gitu. Saya khawatir karena kejadian yang di KUHP itu mereka tidak berani tuh intervensi atau menegur atau mengurangi, membatasi hak atau kewenangan dari lembaga-lembaga penegak hukum ini. Alih-alih membatasi kewenangannya malah dibiarkan kekeliruan yang terjadi. Sama seperti Mas, bukan hanya di Komisi 3. Di Komisi 1 juga sama. Banyak MOU antara BUMN, kepala daerah, dengan tentara, dengan TNI. Dalihnya MOU, bikinlah pendidikan di barak. Bikinlah penggusuran-penggusuran di mana-mana. Dalihnya MOU, tapi MOU ini bertentangan dengan undang-undang TNI. Yang dipakai MOU. Kan harusnya pemerintah dan TNI menggunakan dasarnya undang-undang. Tapi MOU lebih dihormati, lebih dihargai. Gitu. Dan gak diuji MOU ini apakah sesuai dengan undang-undang gitu. Nah, ini praktik di mana-mana kejadian nih. Oke. Jadi semacam apa yang ditulis oleh Pram ya, rumah kaca itu ya. Rumah kaca. Sehingga semua aktivitas dari masyarakat dipantau, semua percakapan dipantau, semua transaksi dipantau. Persis. Mengarah ke situ ya, menjadi absolutisme posisi jadi negara. Semacam ya negara mata-mata, di mana-mana mata-mata hidup kan, kalau George Orwell begitu kan. Negara dengan sejuta pengawasan kira-kira gitu. Jadi tujuan kebangsaan kita di mana kita merdeka untuk kehidupan kebangsaan yang bebas itu nggak tercapai sebenarnya. Itu menghancurkan tujuan awal negara kita itu. Kan itu kan dalam pembukaan itu kan kehidupan kebangsaan yang bebas. Nah, kita sekarang menghadapi situasi kehidupan kebangsaan yang sempit, yang takut gitu. Dan surveinya beberapa lembaga seperti Indikator, LSI, LP3S itu sekarang 70% warga menyatakan takut berbicara. Takut berbicara. Nah, kalau berbicara aja sudah takut, bagaimana mau mengubah gitu. Padahal kan berbicara kan gerbangnya demokrasi kan, gerbangnya intinya dari negara demokrasi itu kan kebebasan berekspresi. Nah, kalau berekspresi aja dihambat, gimana mau ada demokrasi gitu. Jadi ya menurut saya sih, tapi kita jangan takut ya. Sekarang ya kita pada akhirnya harus bersatu gitu, harus saling tolong-menolong. Jadi kalau masyarakat ada yang berbicara dan kemudian dia diancam seperti kasus Sukatani, kasus banyak ya mahasiswa yang bikin meme gitu. Kita nggak boleh diam, kita harus bantu mereka biar mereka bisa terus berbicara. Jadi mengarah kepada Republic of Fear. Of Fear, ya. Ketakutan. Iya. Bahkan saya melihat juga yang sama di jurnalis gitu. Banyak sekali jurnalis bikin tulisan kemarin tiba-tiba diubah, bahkan di take down gitu.
dalam waktu yang sekian jam gitu. Saya berbincang, ini jurnalis saja, media saja yang punya undang-undang pers gitu, punya semangat untuk kontrol sosial, mengalami ketakutan gitu. Oke. Nah, gimana masyarakat biasa? Jadi ya kita harus dorong supaya mereka saling terus berani ya dihadapi itu semua. Isu tema yang terakhir, Isnur, soal gimana situasi masyarakat sipil sekarang, LSM, civil society organization, tampaknya juga dalam posisi yang berserakan juga ya. Iya, mereka struggle, mereka mencoba bertahan dan survive ya. Karena kan mereka nggak jelas bagaimana sumber pendanaannya kan. Mereka punya tantangan itu gitu. Donor sekarang udah pada menghentikan donornya. Dan banyak sekali donor yang kemudian masuk, dikontrolnya masuk via negara gitu. Jadi tantangannya berat menurut saya. Dan apakah juga kaderisasinya berjalan secara maksimal, berganti para kepemimpinannya gitu. Terus bagaimana mereka juga mengelola atau mengembangkan sistem kelembagaannya, itu juga tantangan yang berat, Mas. Kami mengelola 19 kantor LBH itu nggak mudah gitu. Biar mereka semua hadir dan bisa melayani masyarakat secara maksimal itu nggak mudah, Mas. Kenapa? Misalnya Undang-Undang Bantuan Hukum itu anggarannya cuma 5 juta per kasus dari negara ya. Dan maksimal misalnya per tahun cuma 30 kasus. Berarti kan cuma 100 jutaan, 100 jutaan. Sementara mereka per bulan bisa 100 juta pengeluarannya per kantor. Jadi bahkan biaya dari dana bantuan hukum hanya menghidupi sebulan operasional. Untuk menangani kasus dan lain-lain gitu. 11 bulannya kemana? Itu LBH yang masih ada dana bantuan hukum dari negara. Kalau yang lain, nah tantangannya itu. Jadi memang seperti tesisnya Ole Tonkus yang mengatakan ya demokrasi yang berserakan. Tapi pada sisi lain negaranya makin menguat, tetapi pada level civil society organization justru malah berserakan. Tapi kalau di 3 tahun terakhir saya melihat ada komunikasi yang intens. Ada ruang temu dan ruang diskusi yang semakin rapat sekarang. Dan pada titik ada kesamaan bacaan. Saya masih ingat di 2017-16 itu kita benar-benar sulit menyamakan bacaan. Melihat perkembangan Jokowi waktu itu. Kalau sekarang, periode kali ini cenderung sama bacaannya. Bahwa negara menuju Republic of Fear, menuju otoritarian yang baru, menuju otoritatif legalisme itu sama bacaannya sama, relatif sama. Dan ruang politik tadi ya, partai-partai politik juga bukan lagi ruang demokratis yang baik gitu. Itu sama bacaannya. Jadi idenya Mas Budiman ada titik temu itu menurut saya semakin solid ya. Semakin solid. Gerakan-gerakan seperti Nurani Bangsa, gerakan di Jogja itu Cek di Tiro, semakin tumbuh dan itu ruang temu yang makin enak antar golongan ya, antar kelompok gitu, antar isu bahkan. Misalnya juga di beberapa NGO yang saya tadi sebagai board terjadi pergeseran yang lumayan signifikan tentang positioning mereka gitu. Dulu kecenderungannya NGO itu lebih kepada membantu pemerintah, engage gitu. Nah, sekarang lebih pada kritis posisinya. Jadi mulai ada pergeseran menurut saya sih ya 10 tahun itu membuat mereka terlena dalam banyak hal ya. Tapi relasi antara NGO dengan government selalu hubungannya saling curiga ya. Seperti pernyataan bahwa anti asing dibiayai oleh asing sebenarnya. Ya itu karakter lama sih ya. Karakter lama. LBH kan dulu begitu. Dulu Bang Ali Sadikin, Buyung gitu kan dicurigai oleh Pangkop Kamtib di tahun 70-an. Bahkan sempat dipenjara gitu. Diawasi LBH di mana-mana gitu. Selalu seperti itu. Karena mereka nggak mau dibuka kan kesalahannya. Mereka nggak mau dibongkar kekeliruan dan korupsinya gitu. Bahkan bila perlu anak-anak ini dipidanakan. Itu terjadi saat Teten Mas Duki dulu ketika YLBI bentuk ICW pertama kali 99 dan membongkar dugaan korupsi Jaksa Agung kan hampir dibunuh Teten. Hampir dilaporkan polisi. Sama kayak sekarang juga gitu. Jadi ya tesisnya Adi Suryadi Chula ya dari Unhas itu bahwa civil society itu diwakili oleh masyarakat sipil, oleh NGO itu masih berlangsung sampai sekarang, Mas. Masih berlangsung karena mereka lah speaker menurut saya, suara wakil dari masyarakat. Walaupun sekarang masyarakat punya ruang yang lebih lebar di sosial media, gitu.
Nah, pertanyaannya apakah itu bisa diorkestrasi tuh suara-suara di sosial media yang sangat banyak ini. Jadi menurut saya sih masyarakat sipil juga sekarang tantangannya adalah apakah mereka masih mampu menjadi wakil suara masyarakat. Sekarang masih mampu nggak? Iya, sekarang masyarakat punya banyak channel. Oh. Jadi tidak perlu lapor ke LBH untuk mereka bersuara. Ada banyak aktivis sosial media, ada banyak podcaster, ada banyak YouTuber, ada banyak pegiat sosial media yang mereka langsung menyuarakan tanpa bergabung atau tanpa datang ke LBH. Dan itu terbukti tren pengaduan ke LBH juga turun gitu. Masih stabil. Masih stabil. Di angka 4.000 setahun. 4.000 setahun. Dan itu solve semua kasus-kasus itu? Enggak. Enggak juga. Tergantung penyelesaiannya gitu. Tergantung ada yang bertahun-tahun, ada yang cepat, tergantung situasi kasusnya lah. Oke. Dan siapa yang dihadapi ya. Lalu agenda ke depan yang menjadi agenda utama dari civil society organization apa sekarang? Menurut saya sudah mulai harus masuk pada agenda reformasi sistem politik. Reformasi sistem politik. Sistem politik ya. Reformasi partai politik, reformasi tadi parlemen. Karena itulah menurut saya biang keroknya masalah. Mengangkat bupati, DPRD, gubernur, DPRD, presiden, para menteri kan di sana hulunya. Partai politik. Bahkan mengangkat semua institusi reformasi, MK, KPK, Komisi Yudisial, Ombudsman, hulunya di sana semua. Mereka yang memilih. Jadi kita mau memilih lembaga hak asasi manusia nih, Komnas HAM, dipilih oleh politisi yang mungkin ya punya kepentingan terhadap isu-isu hak asasi manusia, bukan dengan pertimbangan hak asasi manusia gitu. Pada akhirnya teman-teman yang maju ke Komnas HAM harus struggle, lobby-lobby politik, terjebak dalam ruang-ruang bahkan negosiasi dengan partai politik gitu. Nah ini yang menurut saya harus diperbaiki semuanya, Mas. Kalau impianmu ketika Indonesia ini berusia 100 tahun di 17 Agustus 2045, seperti apa itu? Pertama, bayangan saya, masyarakat itu minimal 75%-nya punya kesadaran yang baik tentang bagaimana bernegara yang baik. Punya pemahaman bahwa masyarakat itu memang punya hak dan harus kritis. Di negara itu bukan pejabat, negara itu bukan kekuasaan, negara bukan pemerintah, negara itu rakyat gitu. Nah, rakyatnya harus punya kesadaran itu. Mereka setiap pemilu, mereka akan menolak uang beredar di pemilihan. Mereka akan bergerak protes saat pemerintahnya nggak benar. Mereka akan memilih calon-calonnya yang kira-kira baik. Bagi saya, the Imagine Community kata Ben Anderson itu di situ. Maka kalau masyarakatnya baik, saya yakin pemerintahnya akan bergeser, akan baik. Gitu. Saya meyakini seperti itu. Ya memang akhirnya pemerintah cermin dari masyarakatnya juga ya. Sehingga kalau memang terjadi situasi seperti sekarang ya karena memang rakyatnya juga begini ya. Yang sudah semuanya serba transaksional. Bayangkan ada mayoritas anak SMP, ratusan anak SMP di Buleleng. SMP Mas, nggak bisa baca. Nggak bisa baca? Nggak bisa baca Mas. Dan bahkan nggak mengenal abjad. Anak SMP Mas. Temuannya OECD, ini bukannya PISA ya, tapi PIAAC-nya, anak-anak Jakarta nih. 70% anak-anak Jakarta tidak bisa memahami konteks apa yang mereka baca. Jadi ya masih pada kesadaran yang jongkok. Pemahamannya nih. Jadi ya kita berharap banyak seperti apa. Jadi menurut saya sih sekarang yang harus diperbaiki secara serius ya untuk masa depan adalah pendidikan. Pendidikan yang membuka ruang-ruang kesadaran, pendidikan yang menanamkan critical thinking, pendidikan yang kuat mengasah logika dari anak didiknya. Maka kita akan memetik masa depan yang kira-kira cerah. Anda optimis 100 tahun Indonesia emas di 17 Agustus 2045? Bukan optimis, tapi kita harus mencapai ke sana. Kita bergerak ke sana. Masyarakat yang terdidik, masyarakat yang sadar, masyarakat yang berani bersuara dan bergerak untuk perubahan negaranya. Oke, Muhammad Isnur, thank you ya. Thank you Mas. Ya, BDM. Itulah obrolan saya dengan Muhammad Isnur soal situasi negara hukum yang ada saat ini yang nilainya 3 atau 4 artinya belum lulus. Lalu kemudian ada juga suasana pembungkaman anggota DPR bahkan di gedung parlemen sendiri. Dan situasi yang pernah disebut oleh advokat Tri Mulya Suryadi Republic of Fear, Republik Ketakutan untuk bersuara. Silakan like, share, dan
komen. Bye.